الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل أما بعد. Yang saya hormati jamaah rutinan malam Rabu, semoga Allah merahmatinya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi yang telah mengajarkan jalan keselamatan, Nabi yang telah mengajarkan akhlakul karimah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya, sebelum kita memulai kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, mari kita berdoa bersama-sama supaya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, rizki kita dijembarkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
وكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وقال وكيع لا يكون الرجل عالما حتى يسمع ممن هو أسن منه وممن هو مثله وممن هو دونه. Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari, beliau menukil pendapatnya Imam Waki' ibnul Jarrah al-Kufi. Waki' adalah ulama besar, ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau lahir pada tahun 129 Hijriah. Beliau hidup di lingkungan yang cinta terhadap ilmu agama, dan beliau hidup di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang takwa kepada Allah, dan beliau hidup di lingkungan penuh dengan orang-orang yang terhormat. Dan bahkan ayah Waki' adalah ulama besar dari Kufah dan pemimpin di Kufah. Ayahnya Waki' sangat memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Waki' menjadi ulama besar, seorang al-hafiz, seorang imam, ya, karena beliau lahir di lingkungan yang penuh dengan orang-orang cinta terhadap ilmu agama, hidup di lingkungan yang orang-orangnya takwa kepada Allah, ya, karena memang teman dan lingkungan itu akan mempengaruhi, seperti keterangan-keterangan sebelumnya, as-sahibus sahib. Jadi teman itu bisa menarik panjenengan, ada kalanya jalan menuju surga, ada kalanya menarik pada jalan menuju neraka. Semakin lingkungannya orang-orang yang senang terhadap ketaatan kepada Allah Ta'ala, ini juga akan mempengaruhi dengan orang-orang yang lain, ya. Makanya ketika panjenengan misalnya umroh ataupun haji, ya, melaksanakan ibadah di sana sangat semangat sekali, karena di sana berlomba-lomba semangat melaksanakan ibadah. Jadi lelah pun terasa tidak lelah. Kenapa? Karena memang lingkungannya mendukung. Nah, Waki' ini dilahirkan di tempat yang lingkungannya mendukung beliau menjadi orang yang alim. Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari, beliau menukil atau menyebut pendapatnya Waki'. Apa yang dikatakan oleh Imam Waki'? Beliau mengatakan yang maknanya seseorang tetap dikatakan orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang faham, ketika orang tersebut mau mendengarkan bicaranya orang yang lebih tua, ketika orang tersebut mau mendengarkan bicaranya orang yang setara atau satu angkatan misalnya, dan mau mendengar bicaranya orang yang lebih muda. Jadi orang tersebut disebut orang yang alim. Ciri-cirinya apa? Dia mau menjadi mustami', dia mau mendengarkan ucapan-ucapan orang yang lebih tua, dan juga mau mendengarkan ucapan-ucapannya orang yang satu letting atau seumur atau satu angkatan. Karena biasanya kalau satu angkatan ini karena sudah terbiasa sehingga
biasa-biasa saja, tidak mau mendengarkan, tidak mau menghargai, dan tidak mau menghormati karena satu angkatan. Kalau orang yang lebih tua masih banyak orang yang mau mendengarkan. Dan orang tersebut masih disebut dengan orang yang alim. Ciri-cirinya apa? Orangnya mau mendengarkan ucapan orang yang lebih muda. Misalnya ada anak kecil berbicara, misalnya dia mau mendengarkannya. Misalnya ada anak SD, kita sudah SMA misalnya, ya, yang SMA mau mendengarkan ucapan atau bicaranya orang yang masih SD atau adik kelasnya. Nah, ini ciri-ciri tanda bahwasannya orang itu adalah orang yang alim. Yakni artinya ini menjadi pelajaran kepada kita semuanya apa? Bahwa menjadi pendengar itu ya justru menjadi tanda bahwasannya dia adalah orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang paham terhadap adab ataupun tata krama. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, semoga Allah meridainya, al-ajaibu ammatun, perkara-perkara yang menakjubkan, perkara-perkara yang mengherankan itu sudah rata ada di mana-mana. Ya, wa fi akhir zaman a'ammu, dan di akhir zaman seperti hari ini, ya, peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara yang menakjubkan, perkara-perkara yang mengherankan itu lebih merata lagi. Ya, sudah kita saksikan bersama-sama, ya, pada zaman sekarang ini, ya, terjadi anak durhaka kepada orang tua, memukul orang tua, memukul orang yang sudah melahirkan, berani kepada orang yang sudah berjuang untuk hidupnya. Nah, ini kan aneh, perkara yang aneh di akhir zaman sekarang ini, hari ini sudah merata di mana-mana, ya, bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga banyak, ya. Terus kemudian pernikahan antara saudara, banyak sekali, ya. Pada zaman sekarang kita lewat media sosial banyak berita-berita hal-hal yang aneh, apa? Saudara dengan saudara menikah. Nah, ini sesuatu yang sangat aneh. Mahram, ya, mahram dengan mahram. Jadi ada orang tua punya anak dua, laki-laki dengan perempuan. Nah, saudara kakak beradik ini menikah. Nah, ini kan perkara yang aneh. Ini sudah terjadi merata di mana-mana. Dan yang lebih hancurnya dan lebih mirisnya lagi adalah laki-laki dengan laki-laki menikah. Ini sudah zaman edan, ya. Namanya zaman edan, zaman hancur. Terus kemudian, ya, yang aneh lagi apa? Ya, tentang tidak menghormati kepada seorang wanita, ya. Banyak anak-anak sekarang itu, ya, Masya Allah, apa yang terjadi, ya, tidak menjaga harga dirinya. Sudah perkara-perkara yang aneh di akhir zaman ini sudah merata di mana-mana. Wan nawaibu qomatun, dan bencana-bencana yang mengenai kepada manusia ini sudah rata di mana-mana, sudah banyak. Ada bencana lumpur lapindo, ada bencana corona, ya, ada bencana apa lagi, ya, tsunami, ada bencana yang namanya gempa bumi, dan macam-macam bencana. Orang-orang yang ada di daratan dia pengen naik ke gunung supaya tidak terkena tsunami. Yang ada di gunung mereka ingin ke darat supaya tidak terjadi longsor. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada berpotensi kita terkena bencana. Ya, mau buat rumah misalnya terbuat dari besi pun tidak ada jalan bagi kita
untuk keselamatan jika Allah menghendaki kepada kita, kita tidak selamat. Artinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang saja. Wa fi amrid dini aqammu, sedangkan di akhir zaman, ini akhir zaman hitungannya zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, apalagi sekarang ya, zaman sekarang ini lebih parah lagi ya. Wa fi amrid dini aqammu, sedangkan pada akhir zaman terkait dengan urusan agama bencananya lebih banyak lagi. Apa bencana di dalam urusan agama? Contohnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu, banyak berkeliaran, banyak berfatwa, banyak berbicara, dan bahkan diberi waktu untuk berbicara. Ini bukan dikatakan tidak musibah, justru ini adalah musibah di dalam agama. Kenapa? Karena akan menyesatkan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah terjadi. Ada orang yang baru masuk Islam atau disebut dengan mu'allaf karena rajin baca buku, bukan rajin ngaji, rajin baca buku, terus kemudian dikasih waktu untuk berbicara. Ya isinya ngawur, isinya bukannya memperbaiki umat, justru merusak umat. Nauzubillah min dzalik. Terus kemudian orang-orang yang baru cinta terhadap ilmu agama, akhirnya dia sering baca, beli bukunya sampai banyak, dibaca, dinalar, difahami dengan sendirinya. Terus kemudian seminar-seminar tentang ilmu agama, seakan-akan dia adalah orang yang membawa benar-benar ajaran Islam, tapi ternyata ketika ditelusuri kajiannya menyimpang daripada ajarannya Rasulullah, menyimpang daripada ajarannya para sahabat. Ini adalah musibah yang terkait dengan urusan agama. Ya. Wal masaibu azimatun. Jadi peristiwa-peristiwa tersebut, peristiwa-peristiwa berupa musibah, ini adalah peristiwa yang sangat menakjubkan, peristiwa yang besar. Namun perhatikan, wa mautul ulama a'zam. Niki, wa mautul ulama a'zam, tetapi peristiwa yang sangat dan lebih besar daripada yang di atas apa? Meninggalnya ulama, wafatnya ulama. Kenapa? Wa innal alima hayatuhu rahmatun lil ummah. Sebab orang yang alim hidupnya menjadi rahmat kepada umat, menunjukkan jalan kebenaran, mana yang hak, mana yang batil. Wa mautuhu fil Islam sulmah, dan meninggalnya orang alim di dalam Islam ini merupakan cacat. Artinya orang alim ketika meninggal dunia, maka ilmunya ini juga akan hilang kan, tidak ada yang meneruskan, sehingga apa? Nanti ajaran Islam mudah disusupi oleh orang-orang sesat. Maka wafatnya, meninggalnya orang yang alim ini adalah apa? Peristiwa musibah yang sangat besar, peristiwa yang luar biasa. Maksudnya musibah besar. Ya, kenapa? Karena ketika kita mendengar berita ada orang alim meninggal dunia, pasti hati kita sedih. Kenapa? Karena orang yang telah menunjukkan jalan keselamatan, orang yang telah mengajarkan ilmu ahlus sunnah wal jamaah, ya, orang yang telah memberikan pencerahan jalan menuju kebenaran telah meninggal dunia, maka hati kita merasa sedih. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, inni ukhbira bi mautir rajul min ahli sunnah wa ka'anni afqadu ba'dha a'dha'i. Kata ulama tersebut, saya diberitahu ada orang alim yang meninggal dunia dari ulama ahli sunnah wal jamaah, maka seakan-akan sebagian tubuhku telah hilang. Apa artinya? Artinya berarti merasa sangat sedih kehilangan orang alim yang telah memperjuangkan ilmu ahlu sunnah wal jamaah,
yang telah menunjukkan kepada umat Rasulullah tentang jalan menuju ridhonya Allah Ta'ala. Jadi kalau ada manusia umatnya Rasulullah ketika mendengar ada orang alim meninggal di dunia, kok hatinya tidak sedih? Ini perlu ditanyakan, hatinya sakit apa? Waras ya. Kenapa? Loh, kenapa tidak sedih? Orang yang memberikan jasa spiritual, orang yang telah menunjukkan jalan keselamatan, kemarin sudah kita jelaskan. Dibandingkan sodako harta dengan ilmu, lebih utama mana? Sodako ilmu. Ya, jenengan ketika ada orang ya dermawan setiap hari ngasih uang kepada panjenengan, merasa orang tersebut memiliki jasa. Misalnya orang itu nyuruh jenengan, wes tunduk-tunduk, ya, walaupun ada acara apapun dibatalkan. Udah saya ikut ini karena beliau telah memberikan uang kepada saya setiap hari, gitu kan? Berjasa sekali. Ya, padahal uang tersebut tidak bisa menyelamatkan panjenengan di akhirat. Ketika si dermawan itu meninggal dunia, jenengan sedih. Aduh, jenengan ini orang baik, gitu kan? Jenengan orang baik meninggal dunia, siapa mana sing ngarep duit nyongan? Ya pasti kan sedih, gitu kan? Karena orang yang sudah memberi uang kepada panjenengan meninggal dunia, sedihnya karena dia meninggal, bukan sedihnya karena tidak ada lagi yang memberinya dengan uang, gitu. Karena memang apa? Dia orang baik. Nah, apalagi orang yang menunjukkan jalan keselamatan kepada panjenengan, maka hati akan merasa sangat sedih. Sehingga coba kita lihat peristiwa-peristiwa kiai-kiai yang sudah meninggal dunia, santri-santrinya pada nangis, gitu kan? Tetangga-tetangganya pada nangis. Kenapa? Dia bagaikan orang tua. Kenapa? Karena sudah menunjukkan jalan yang benar, sudah mengajarkan ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga apa? Orang alim ketika meninggal dunia banyak yang mensolati dari penjuru dunia, ya kan? Ya, Idris Marzuki ketika beliau wafat banyak sekali orang yang datang ya bertakziah. Terus kemudian siapa lagi? Yang dari Martapura itu, ya, Guru Ijai gitu kan, ketika beliau meninggal dunia, bagaikan gula yang dirubung semut, ramai banget itu. Ya. Kenapa? Karena beliau telah mengajarkan ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Maka pantas ulama ini mengatakan bahwasannya ketika diberitakan ada orang alim meninggal dunia, hatinya sangat sedih. Bahkan di sini dijelaskan seakan-akan sebagian tubuhnya telah hilang. Terus kemudian dengan wafatnya orang-orang yang alim, maka ini tanda bahwasannya sudah dekatnya hari kiamat. Jadi min asratis saati ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat apa? Tanda-tanda hari kiamat di antaranya adalah ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Ilmu diangkat dengan wafatnya orang-orang yang membawa ilmu, gitu kan? Ya, dengan para kiai-kiai, para alim ulama meninggal dunia, ilmunya masih banyak belum diresap generasinya, ya sudah mau nimba ilmu kepada siapa? Orang yang punya ilmu sudah meninggal dunia, maka yang hanya tersisa apa? Wayathbutal jahl. Yang tersisa adalah kebodohan merajalela di mana-mana. Makanya ya, yang namanya generasi itu sangat penting sekali. Kalau ada orang alim, kita misalnya dengar di sana ada orang alim, anaknya ya diperintah suruh ngaji di sana. Misalnya di sana ada orang alim, ya diperintahkan anaknya supaya ngaji di sana. Tiba mumpung dia masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kamu mau nimba ilmu pada siapa? Sebab ilmu itu sangat banyak sekali. Misalnya di dalam ilmu agama ada namanya ilmu aqidah, ada yang namanya ilmu fiqih, ada yang namanya ilmu usul fiqih, ada namanya qawaidul fiqih. Terus kemudian ada ilmu adab, kemudian ada ilmu mantiq, kemudian ada ilmu balaghah, kemudian ada ilmu arud.
ada ilmu tafsir, banyak sekali kan. Baru ngaji tentang Al-Quran udah cukup seakan-akan. Belum ngaji ilmu balaghahnya, ilmu mantiknya, terus kemudian ilmu arudnya, ilmu fikihnya, qawaidul fikih, mustalah al-hadis, dan macam-macam ilmu yang lainnya, masih banyak sekali. Ya, sedangkan yang baru diserap Al-Qur'annya, baru ilmu tafsirnya, belum belajar tentang ilmu fikih secara luas, belum belajar usul fikihnya, belum belajar ilmu akidah yang secara detail. Ternyata gurunya sudah meninggal dunia. Ya, yang diperoleh hanya yaitu saja, sisanya udah bingung dia. Ya, makanya kalau kita mendengar ada orang alim, ambil ilmu. Ya datangi, bukan orang alim itu yang datang. Ya, sekarang kan sebenarnya ilmu itu didatangi, walayati. Ilmu itu tidak datang. Ya, duduk di rumah terus ya ilmunya nggak bakal datang. Ini kata Imam Malik bahwa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri ya. Tapi kalau praktek pada zaman sekarang ini ya kebanyakan orang maunya didatangi. Contohnya pada privat gitu kan. Ya, itu malah disuruh-suruh untuk datang, seakan-akan kiainya yang butuh, bukan dianya yang butuh, ya kan? Nah, ini kan kurang adab itu namanya. Ya, privat suruh datang suatu bulan nanti dikasih ini. Nah, ini namanya kurang adab ya. Saya katakan kurang beradab ya. Karena sejatinya kita yang butuh, berarti kita yang harus kita yang datang. Ini adab yang benar, tata krama adab dalam mencari ilmu seperti ini ya. Tetapi kalau melihat keadaan zaman sekarang, misalnya kalau tidak didatangi, ya nggak belajar karena tujuannya seorang alim menyelamatkan, biasanya orang alim itu tetap mau mendatangi karena tujuannya apa? Mau menyelamatkan. Ya sudah, daripada nggak datang malah nggak ngaji, kitanya yang datang. Biasanya gitu prinsipnya. Jadi min asrotis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yathbutal juhl. Di antara tanda-tanda hari kiamat nopo? Ilmu diangkat, terus kemudian ditetapkan kebodohan. Zaman sekarang ya sudah terjadi. Banyak kiai-kiai, banyak orang ulama-ulama itu kan yang ilmunya banyak, terus kemudian diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, Yai Idris Marzuki sudah meninggal dunia. Mbah Dimyati Rais Kaliwungu sudah meninggal dunia ya. Terus kemudian apa lagi? Abu Dimyati ya, Banten juga sudah meninggal dunia. Dan banyak sekali orang-orang yang alim yang sudah meninggal dunia. Yang tersisa akhirnya apa? Orang-orang yang dianggap alim, yang sebenarnya tidak alim. Nah, masyarakat akhirnya akan mengangkat dia sebagai tokoh, akan mengangkat orang tersebut untuk berbicara, dikasih waktu fursah untuk berbicara. Isinya apa? Bukannya memperbaiki, tapi isinya justru sebaliknya, yaitu merusak tatanan kaidah-kaidah Islam. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Coba Wahabi zaman sekarang sudah merajalela di mana-mana ya. Coba kita lihat di video itu, jamaahnya banyak sekali. Dulu pada zamannya Hadratus Syekh Basim Asy'ari, para Wahabi pada takut untuk keluar menunjukkan hakikat mereka. Ya, karena Basim sangat tegas sekali terhadap faham yang dibawa oleh Muhammad Abdu, faham yang dibawa oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Ya, sangat tegas sehingga apa? Tidak ada yang berani untuk keluar. Kalau kelihatan langsung ya di debat langsung udah nggak bisa ngelawan. Nah, zaman sekarang ini Masya Allah, faham Wahabi sudah kemana-mana, sudah merajalela di media sosial, di masyarakat. Bahkan mereka sudah berani terang-terangan mengatakan Imam Bukhari kafir, sudah berani mengatakan Imam Abu Hanifah kafir, sudah berani mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kafir. Nauzubillah min dzalik.
Dulu kalau orang-orang seperti ini berbicara, sudah, ya, udah nggak ada namanya lagi, artinya nggak dipakai. Ya, kalau sekarang mereka berani menunjukkan apa? Bahwasannya mereka sudah kuat. Masyarakat akhirnya bingung. Ya, masyarakat akhirnya bingung mana yang mau harus diikuti gitu kan? Semuanya mengaku-ngaku beragama Islam, semuanya mengaku-ngaku pakai Al-Quran dan hadis. Nah, maka ya di sini, di majelis ini kita jelaskan bahwa ulama yang benar-benar ulama, dia ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sanadnya jelas atau mata rantai keilmuannya jelas. Kalau yang nggak jelas-jelas jangan diikuti ya. Dirinya aja udah nggak jelas, dengan ngaji sama orang yang nggak jelas. Terus di sini dijelaskan bahwa orang yang alim hidupnya saja memberikan rahmat. Ya, yang dimaksud rahmat itu apa? Jangan diartikan rahmat artinya memberi uang pada jenengan itu. Kiai nggak sering sodako, rahmatnya dari mana gitu kan? Nggak kayak gitu. Makna rahmat yang sejati itu artinya menyelamatkan panjenengan, ya, menyelamatkan panjenengan dari faham-faham yang tidak benar. Misalnya jenengan sholat rukun-rukunnya masih kurang benar, kalau orang alim nanti beritahu kan tadi sholatnya belum sah karena telah melakukan perkara yang membatalkan sholat misalnya, atau wudhunya tadi belum benar, diberitahu. Ini rahmat. Ya, ini rahmat. Namanya rahmat. Kenapa? Karena dengan akan diperbaiki rukun-rukun sholatnya, akidahnya, maka nanti ketika meninggal dunia dalam keadaan iman, maka jaminannya adalah surga. Niki rahmat. Maka hidupnya orang alim ini adalah rahmat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis disebutkan al ulama warathatul anbiya. Pewarisnya Nabi siapa? Ulama yang melanjutkan ya perjuangan para nabi, yaitu ya memberikan kabar gembira ya kepada umat Rasulullah. Siapa? Para ulama. Makanya hidupnya orang yang alim menjadi rahmat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus benar-benar dijaga. Ya, sehingga di NU itu ada Ansor, ada Banser. Banser ini tugasnya untuk apa? Menjaga para kiai, menjaga para kiai. Karena kalau orang alim, sudah alim, ilmunya sangat luas sekali, kemudian meninggal dunia, ini kan sangat disayangkan, ilmunya belum disebarkan semuanya, gitu kan? Makanya hidupnya orang alim ini rahmat menjadi umat. Wa mautuhu fil Islami sunnah. Dan kematiannya orang yang alim di dalam agama Islam ini sebuah cacat. Kalau orang yang alim, yang teliti terhadap ilmu, disiplin terhadap ilmu agama, ketika meninggal dunia, lalu kemudian ada orang-orang yang mau berusaha merusak agama Islam dari sisi ajaran, ini kan akan mudah menyisipi, gitu kan? Tapi kalau masih ada orang alim, ya, ada orang alim masih hidup, ada orang ingin berusaha merubah teks-teks kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka orang alim ini akan menemukan, oh, orang ini sudah merusak kitab ini, orang ini sudah merusak ini, orang ini sudah menyusupi kitab ini, gitu kan? Karena ada orang alim yang teliti. Tapi kalau orang alim yang seperti ini sudah meninggal dunia, apa yang terjadi? Kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah disisipi, tidak ada yang tahu. Ya, ada kitab, ya, saya punya kitab, di situ menjelaskan tentang kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah banyak sisipan. Artinya sudah ada tulisan-tulisan dari Wahabi nyusup di kitab tersebut, padahal kitab itu tidak mencantumkan tulisan itu. Saya ada gitu, bukunya ada. Ya. Ini harus dijaga, ya, harus dijaga. Untuk apa? Untuk keselamatan umat. Karena nanti kalau orang tidak teliti terhadap kitab, terus kemudian menyampaikan kepada umat, ini hukumnya demikian, ada di dalam kitab ini, gitu kan?
Padahal kitab yang dibaca ternyata kitabnya Wahabi. Padahal kitab yang dibaca adalah kitab yang sudah tersisipi oleh Wahabi. Kan repot. Dia tersesat dan menyesatkan. Ini repotnya gitu. Sudah sesat terus kemudian menyesatkan. Alhamdulillah min dzalik ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah tergiur, mudah terbujuk dengan orang-orang yang kelihatannya alim ternyata buruk. Karena ini masalah agama ya, kaitannya keselamatan di akhirat ya. Terus kemudian wa fi sahihaini an Abdullah ibni Umar ibn al-As radhiyallahu anhuma. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, bahwa Abdullah ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu ya secara keseluruhan dengan mencabut ilmu tersebut dari manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqi alimun, sehingga ketika tidak tersisa orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang buruk. Fasu'ilu, kemudian mereka bertanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian difatwakan tanpa didasari dengan ilmu, fadhallu wa adhallu, ya, mereka tersesat dan menyesatkan. Penjelasan tentang hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sanad Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwa di dalam hadis ini diterangkan ya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dan mencabut ilmu bukan dengan mencabut ilmu yang ada di dalam hatinya para ulama, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama-ulama. Jadi ulama-ulama ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu itu juga semakin akan hilang. Nah, ketika terjadi demikian, nopo? Sehingga tidak tersisa orang yang alim, karena orang alimnya sudah meninggal dunia. Maka para manusia menjadikan orang-orang bodoh menjadi tokoh, menjadi pemimpin. Ketika orang bodoh sudah menjadi pemimpin, menjadi tokoh, maka manusia akan bertanya kepada mereka tentang urusan agama. Mereka pun akan berfatwa yang fatwanya tanpa didasari dengan ilmu. Apa yang akan terjadi? Mereka tersesat dan menyesatkan. Ini hadis Rasulullah, bukan ucapan saya, tapi hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu ibu-ibu semuanya, bahwa di zaman ini adalah zaman akhir. Kenapa? Karena para ulama sudah pada meninggal dunia, dan yang menjadi pemimpin yang di depan adalah orang-orang yang bodoh. Ya, kalau orang-orang bodoh diberi pertanyaan kemudian menjawab tanpa didasari dengan ilmu, ini jelas sesat dan menyesatkan. Dan orang yang berfatwa tanpa didasari dengan ilmu terjatuh di dalam dosa besar. Ya, man afta bi ghairi ilmin la'anat malaikatus samai wal ard. Jadi barang siapa yang berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, contohnya mengatakan perkara yang halal dihukumi haram, perkara yang haram dihukumi halal, ini namanya fatwa tanpa didasari dengan ilmu. Maka hukumnya apa? Akan dilaknat oleh para malaikat yang ada di langit dan di bumi, yakni dia terjatuh di dalam dosa besar.
Ada orang mengatakan bahwa sholat di atas kursi itu hukumnya sah padahal dia mampu untuk bersujud. Ini fatwa yang sesat dan menyesatkan. Kasihan orang-orang mau niat sholat dengan benar, ternyata difatwakan yang tidak benar. Ada? Ini kan padahal dari dulu di Indonesia tidak ada tata cara sholat di atas kursi. Tidak ada. Tidak ada. Yang membawa siapa? Orang-orang yang pernah haji, orang-orang yang pernah umroh. Iya kan? Di dalam kitab para ulama dijelaskan, kalau orang itu tidak mampu berdiri, kemudian duduknya apa? Iftiros. Oh, duduk iftiros, ya kan? Kayak orang tahiyat, orang tasyahud. Ini yang lebih utama. Makanya ketika ada orang sholat di atas kursi, ini para ulama bagaimana akan menjelaskan secara prinsip. Jika orangnya mampu untuk sujud, maka tidak boleh ketika sujud dengan cara isyarat, harus dengan sujud. Ya, karena yang tidak mampu hanya tidak berdiri, bukan tidak mampu untuk sujud. Yang terjadi adalah masih mampu untuk sujud dengan sempurna, tetapi sholatnya masih dalam keadaan dengan cara duduk. Ini para ulama sepakat mengatakan tidak sah sholatnya. Paham? Makanya kalau ada orang berfatwa, nah ini misalnya ada orang berfatwa walaupun mampu sujud, terus kemudian sholat di atas kursi, ya, terus ketika sujud dia isyarah, maka sholatnya tidak sah. Boleh sholat di atas kursi, boleh dikatakan duduk, tapi harus mengikuti peraturannya dan ketentuannya, tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak langsung kemudian pokoknya isyarah semuanya. Tidak. Paham mboten? Niki zaman sekarang, ini zaman sekarang ya. Zaman sekarang saya cerita zaman sekarang. Jadi zaman sekarang ya, ini saya mendengar sendiri, ini problem juga di daerah yang lain. Ya, ketika saya mau basuh masail kemarin pas hari hari Senin hari Ahad ya. Hari Ahad saya mengadakan basuh masail. Basuh masail membahas sebuah problematika masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Ya, ada 4 soal yang saya ajukan. Ada 4 soal yang dibahas. Dan alhamdulillah posisi saya ini sekarang masuk di perumus. Tahu perumus, Ibu? Jadi misalnya ada orang musyawarah rame-rame gitu kan, saya yang menetapkan ini hukumnya kayak gini, hukumnya kayak gini. Ya, artinya di kalangan kecamatan ya sudah diakui tentang ilmunya, yakni dipercaya untuk menetapkan sebuah hukum. Ya, kalau di sini jangan masih ragu ya karepnya. Nah, saya jelaskan. Di antaranya adalah bab masalah sholat di atas kursi. Ini yang saya bahas. Kenapa? Karena saya sering melihat keadaan bukan hanya di sini, di mana-mana. Ya, bukan hanya di sini, di mana-mana. Caranya seperti itu. Lah saya kan kasihan, sholat kesel-kesel, dikinin orang sah. Melas mau buatan? Melas. Jangan niat supaya sholatnya sah. Jangan sampai panjenengan lakoni sholat sing orang sah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini saya jelaskan ringkasnya tadi. Kalau masih mampu untuk sujud, maka tetap harus sujud. Misalnya pakai kursi lipat gitu kan, kan duduk gitu kan. Ketika ruku menunggukan gitu karena memang tidak bisa berdiri. Nah, ketika sujud maka disingkirkan saja dulu. Terus kemudian sujud, bukan mendukungkan gitu ya, tapi harus sampai, karena ibaratnya gini, ruh di dalam sholat itu adalah sujud. Ya, di antara rukun-rukun yang lain. Ketika sholat menundukkan kepala di tempat tempat yang pernah dientutin gitu kan, tempat yang pernah diinjakin, sangat hina sekali kan, sangat hina sekali. Kemudian kepala kita ini kan mulia gitu kan, ditundukkan supaya kita sadar bahwa kita adalah hamba yang rendah, hamba yang lemah, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok mampu sujud, kok nggak mau sujud? Nah, ini kitabnya siapa? Mau ikut kepada siapa ini? Ya, sehingga
Saya jelaskan, boleh sholat di atas kursi. Kalau masih mampu sujud, maka harus sujud dulu. Saya ingatkan. Lah terus misalnya kalau sudah pakai kursi nanti nggak bisa sujud, berarti jangan disalahkan sujudnya. Yang disalahkan kenapa pakai kursi? Kan gitu. Kenapa pakai kursi? Kenapa? Kayak gini kan bisa enak gitu, malah enak kayak gini kan. Satu, tidak merepoti yang di sampingnya juga loh. Harus duduk kayak gini aja. Ya, ini perlu saya jelaskan. Ya, penting sekali. Dan hanya sekitar sini yang ibu-ibu sini. Kalau forum misalnya umum sekali ya harus hati-hati, nanti orang pada nggak cocok kan repot juga ya. Karena orang sekarang itu menimbangnya pakai perasaan. Anggur karo ustad kayak tak enak, jadi ini makan. Anggur karo ustad kayak tegas banget. Padahal ini yang benar. Padahal ini yang benar malah dijauhi, repot ya. Jadi ketika sudah tidak tersisa orang alim, para manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh ya sebagai apa? Sebagai tokoh. Ini sudah terjadi. Ya harus tegas seperti ini. Orang-orang yang batil, ibu nge, orang-orang yang membawa kebatilan itu berani terang-terangan berbicara. Nah kita yang benar masa diam-diam baik kan gitu. Benar itu harus berani. Jadi zaman sekarang kita sudah menghadapi zaman yang orang alimnya sudah pada meninggal dunia. Yang tersisa adalah banyak sekali orang-orang yang bodoh yang ditokohkan sehingga berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Maka saya ingatkan kepada panjenengan semuanya, di sini ada catatan penting. Wala yang bagi al-ihtirar bis syahadat wal alqab bal al-ibratu bi isabatil haqq. Jangan panjenengan tergiur, jangan panjenengan tertipu dengan bis syahadat. Syahadat itu apa? Ijazah. Jangan gara-gara dia profesor, dokter, randes, macam-macam. Ya. Terus kemudian semua ucapannya pasti benar. Tidak. Jangan sampai panjenengan tertipu dengan lakob-lakob. Si fulan terkenal sebagai kiai alim misalnya, lakobnya. Lakobnya adalah al-alim al-mutabahir misalnya pada zaman sekarang ini. Ya, tidak semua yang disampaikan itu benar. Ya, tapi yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah yuwafiqus syariah amla. Ucapan, keyakinan, perbuatan sesuai dengan syariat apa tidak? Apabila ditimbang dengan syariat sesuai, maka kita ikuti. Jika ditimbang dengan syariat tidak sesuai, maka tidak usah diikuti. Farrijalu yu'rafuna bil haqq wa laysal haqq yu'rafu bir rijal. Ya, seseorang itu dapat dikenal karena membawa kebenaran, gitu ya. Bukan kebenaran itu dikenal dengan seseorang. Bukan kebenaran itu terkenalnya seseorang. Misalnya ada orang viral kayak gini, pasti benar ucapannya. Enggak, tolak ukurnya bukan seperti itu. Misalnya ada orang viral, jamaahnya banyak, terus yang datang banyak gitu kan. Tidak dijamin ucapannya itu benar. Kata Sayyiduna Ali, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Ya, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Ketahui dulu kebenaran, ya, baru akan mengetahui siapa yang membawa kebenaran. Kalau saya mah nggak pengen tenar, ya, tenar itu, ya maksudnya tenar dalam kebaikan nggak masalah. Kalau tenar malah, ya banyak yang ingin menghambat biasa yang seperti itu ya. Orang kalau semakin di atas angin gitu kan, nanti banyak yang tidak suka. Sehingga kalau sudah tidak suka ingin menjatuhkan karena saking dhuwur ketika jatuh langsung gebrak. Biasa ngaji ya. Ngaji sama kiai yang benar-benar kiai yang benar. Bukan berarti ketika saya menjelaskan bab ini tujuannya supaya orang-orang pada ngaji kepada saya, enggak. Ya, intinya
kaidahnya gini, ngaji pada kiai yang sanad keilmuannya terpercaya. Enggak harus kepada saya, kepada siapapun, yang penting ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki sanad keilmuan. Yo dilalah mawon ngepasi pas penjelasan tentang masalah ini. Betul. Ya. Gimana, sudah malam apa masih malam ini? Ini Dede Abidah mau ngaji nih. Iya. Mau ngaji toh? Iya dong. Ini saya mau cerita. Pas waktu di Sulawesi ada kiai aneh. Ya. Karena waktu saya di sana pengen menceritakan sosok kiai ini. Ada kiai namanya Kiai Abdus Syakur. Kiai Abdus Syakur. Kiai sepuh dan terkenal alim di daerah Sulawesi. Ketika saya ngaji, beliau datang. Dan ternyata sejarahnya beliau ternyata masih zuriyah pondok pesantren Langitan Kiai Fakih. Masih ada jalur ke sana. Ketika saya ngisi, tidak ada yang memberitahu pada saya tentang hal sensitif kalau dibicarakan, kalau disebutkan. Nah, saya menyebutkan yang saya hormati, yang saya muliakan, Kiai Syakur Alumni Lirboyo. Yang saya sebutkan Kiai Syakur Lirboyo, ternyata ada dua kiai. Ada Kiai Abdus Syakur, ada Kiai Syakur Niku. Yang saya maksud Kiai Syakur Alumni Lirboyo bukan Abdus Syakur yang dari Langitan. Ternyata kiai yang dari Langitan yang bernama Kiai Abdus Syakur, ketika saya menyebutkan yang saya hormati Kiai Syakur, seketika itu juga beliau langsung pulang. Terus kemudian setelah selesai pengajian, teman saya memberitahu, tadi ada kiai namanya Kiai Abdus Syakur. Jenengan kan padahal yang dimaksud Kiai Syakur Alumni Lirboyo bukan Kiai Abdus Syakur Langitan. Nggih, lha pripun? Itu kiai yang unik di sini. Jadi kalau disebut kiai langsung pulang. Enggak mau disebut kiai. Ya. Terkenal di sana. Bahkan ketika beliau mau ngisi acara, panitianya atau MC-nya nggak tahu kan, disebutkan yang terhormat Romo Kiai Abdus Syakur. Seketika itu juga pulang. Bingung panitia, ini yang mau ngisi siapa ini? Padahal jaraknya 1 jam perjalanan pulang, tetap pulang. Itu namanya Kiai Abdus Syakur. Ya. Jadi tidak mau disebut ya kiai. Ketika ditanya alasannya apa, gitu kan? Alasannya adalah supaya bisa lebih dekat menasehati sama orang-orang yang masih kotor, preman-preman. Karena kalau terkenal kiai nanti segen gitu kan? Oh ya gitu. Karena beliau yang babat di sana di antaranya. Jadi memang kalau pakaian pun nggak pernah pakai baju putih. Ya pakainya batik, gitu kan? Ketika ditanya kenapa batik, inilah saya seperti baju ini masih kotor katanya. Ini kiai namanya Kiai Abdus Syakur ya. Terus saya cerita sama orang-orang sana, udahlah nanti kalau saya pulang kalau saya dipanggil kiai bubar aja. Baguyon gitu kan. Kalau di sana lapangannya beda. Kalau di sini juga lapangannya beda. Kalau di sini misalnya setiap kiai tidak mau dipanggil kiai. Setiap ustaz tidak mau dipanggil ustaz. Mereka akan menganggap dirinya masih ahlul maksiat, merasa dirinya adalah masih hamba yang sangat rendah. Seperti itu semuanya. Bahkan wali pun demikian. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan uhibbus sholihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, saya mencintai orang-orang solih walaupun saya bukan orang solih. Siapa yang menganggap Imam Syafi'i bukan orang solih? Ya enggak? Semuanya orang tahu Imam Syafi'i adalah orang solih. Tapi beliau mengatakan saya mencintai orang-orang solih walastu minhum, walaupun saya bukan orang solih. Supaya apa? Supaya saya memperoleh syafaat dari mereka. Ini Imam Syafi'i. Cuma prakteknya beda-beda. Kadang ada daerah yang bukan kiai, terus kemudian maunya dipanggil kiai. Nah masyarakat nanti bingung yang kiai beneran, mana yang enggak kiai beneran, gitu kan? Nah
lapangannya beda-beda. Saya cerita di sana seperti itu. Kalau di Jawa banyaknya ya orang-orang semuanya pengen disebut kiai karena pengen ditokohkan semua. Hampir rata-rata, bukan semuanya, hampir rata-rata seperti itu. Nah, supaya untuk membedakan ya maka harus menerimanya, tapi bukan artian menerima karena benar-benar dirinya ngaku sebagai kiai, karena nggak boleh. Ngaku-ngaku kiai itu nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan dirinya sendiri. Tidak boleh dengan ngomong nyong tahu paling takwa. Saliannya nyong bodoh-bodoh. Saliannya nyong kayak dudu takwa. Saya adalah orang yang paling bersih. Selain saya itu masih kotor. Nggak boleh kayak gitu. Ya, kenapa? Karena nanti dikhawatirkan ternyata yang berbicara tersebut adalah orang rendah menurut Allah Ta'ala. Makanya sering saya sampaikan kepada teman-teman itu. Perkara yang saya khawatirkan adalah ketika banyak orang yang memuji saya, ternyata adalah saya orang yang terhina menurut Allah Ta'ala. Ini yang saya pegang. Makanya saya tidak akan memperdulikan pujian orang lain, saya tidak akan memperdulikan kesalahan orang lain. Bahkan misalnya orang asing ngaji pun ya tidak menjadikan terus kemudian saya tidak mulia kan? Oh enggak, karena kemuliaan itu menurut Allah Subhanahu. Itu saya cerita kayak gitu di sana. Jadi saya sedang berbicara kayak gitu di sana. Oh. Mungkin orang ini tidak terkenal di dunia tapi terkenal di penduduk langit gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha